Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Ferry, dengan posisi seperti ini antara parlemen dan juga istana, apakah kemudian akan terjadi gap kemudian dengan posisi seperti ini, dominan parlemen oleh koalisi Merah Putih yang kemudian memposisikan diri sebagai oposisi atau berseberangan dengan pemerintah? Apakah nantinya akan ada gap antara istana dan juga parlemen seperti itu? Saya kira kalau presiden adalah sebuah kekuasaan yang diatur oleh konstitusi, DPR dalam hal ini diatur di dalam konstitusi, ya kan. Jadi saya kira semua sudah punya ruang tugasnya, tidak bisa saling melakukan sebuah kontraksi yang melebihi porsi. Saya sudah ketika misalnya Dewan punya usulan untuk mengajukan undang-undang, Presiden pun punya usulan hak undang-undang. Jadi saya kira di situ perdebatannya, ya kan. Saya kira nggak mungkin tiba-tiba usulan undang-undang ya kan ditolak. Yang ditolak pasti karena substansinya tidak pas dengan apa yang dibutuhkan. Jadi bukan soal kewenangan untuk mengajukan undang-undang, karena kalau itu kan nanti kita didorong untuk melakukan berbalas pantun dong. Ya, ini A dijawab dibalas lagi aksen, ini B. Jadi saya kira enggak. Jadi pengalaman yang kita alami, saya pribadi dalam 3 periode di DPR, saya kira biasa saja. Kadang-kadang kita dengan katakanlah pemerintahan atau menteri yang ngajukan undang-undang, padahal itu teman, tapi ya memang nggak cocok juga gitu. Tapi harus kita sampaikan. Jadi kita nggak boleh juga kemudian ketika ada hal yang nggak benar, terus kita biarkan. Itu menurut saya fungsi ini. Jadi kalau kita mengorbankan komitmen pada value itu yang menurut saya jadi sangat terganggu. Jadi kita tidak mendasarkan pada posisi. Nah, hari ini misalnya teman-teman koalisi Indonesia Hebat juga harus menyesuaikan misalnya perannya seperti di parlemen juga ada anggota kita, ya kan. Nah, itu saya kira kalaupun nanti pada putusannya, ya kan, tapi kan menurut saya belum dibicarakan juga. Saya kira juga nggak mau lah semuanya mau istilahnya mau ambil semua, pasti ada ininya, ada problem. Kalaupun tidak, saya katakan buat Anda tetap anggota DPR, Anda harus terbagi dalam komisi yang semua keputusan dewan apapun di bidang komisi yang bersangkutan pasti Anda harus terlibat. Ya kalau Andanya nggak malas datang, ya Anda ketinggalan gitu. Artinya tantangan juga kan gitu. Kadang-kadang nah pada fungsi. Jadi sebetulnya ada spirit yang bagus untuk kita mendorong teman-teman dari anggota DPR dari koalisi Indonesia untuk lebih rajin, ya kan, lebih katakanlah tanggap, ya kan, lebih banyak hadir dalam persidangan. Jadi jangan kemudian malas datang di pagi, ya kan, absen terus pulang. Nah, jangan lagi begitu. Nah, kalau misalnya itu kan satu hal yang kita jadikan energi positif. Tapi dalam desain pemerintahan saya kira enggak. Saya kira Pak Jokowi juga menegaskan pada kita enggak ada yang perlu dikhawatirkan karena kita tidak punya prasangka yang aneh-aneh. Kita jalankan saja. Kita harapkan anggota dewan memang semuanya memiliki sikap yang sesejuk ini ya, seperti itu ya, seperti Pak Hidayat dan juga Pak Ferry. Sudah membuktikan itu kok. Udah sering kita berbeda pada hal yang harus berbeda, Pak Hidayat. Mas Ferry, dilihat dari kemudian yang terjadi pada saat pemilihan MPR, DPR seperti itu, kira-kira pembelajaran politik apa yang kemudian didapatkan oleh rakyat ataupun gambaran seperti apa yang didapatkan oleh publik? Ya, saya sekaligus menyinggung yang dari Pak Hidayat. Saya kira memang kedua-dua pihak ketika misalnya media publik kritis terhadap para elit terutama partai, saya kira juga pendidikan politik perlu disampaikan oleh partai politik. Artinya ketika ada paripurna pun mestinya tidak keluar adegan-adegan yang justru akan mengkritik parlemen. Saya kira kemarin MPR luar biasa Pak itu. Nah, biasanya media nggak nyebut tuh siapa yang kemarin bikin masalah waktu pemilihan DPR. Nggak disebutkan di partainya mana, nggak disebut tuh biasanya. DPR padahal bukan semua DPR kayak gitu. Mungkin penilaian itu kolegial semua gitu kan. Jadi gini, itu yang saya katakan dalam proses demokrasi semua mengalami proses pembelajaran dan di sanalah menurut saya nilai-nilai pendidikan politik kita ambil semua. Jadi termasuk itu, kalau kita bicara misalnya ke depan seperti apa Jokowi JK, saya dengan tegas mengatakan nggak usah terlalu khawatir, tapi memang kita bisa mengambil contoh dari pemerintahan Pak SBY yang parlemen 70% pun tidak semua program Pak SBY berjalan dengan baik. Jadi
Artinya apa yang ingin saya katakan? Apalagi dengan misalnya sekarang kekuatan di parlemen itu ada pada kubu koalisi merah putih akan lebih kritis. Itu bisa dipastikan akan lebih kritis itu. Tidak akan bisa dihindari. Tapi itu lagi saya katakan, kalau misalnya koalisi merah putih tidak sesuai dengan konstitusi yang ada, maka juga tidak akan diam rakyat. Artinya apa? Semua itu akan dicek oleh masyarakat. Jadi menurut saya semua akan tetap berjalan dengan baik, semua tetap akan berjalan dengan, saya sama optimisnya dengan Pak Hidayat, dengan Bang Ferry sebenarnya ya. Nah dari sisi itu. Jadi parlemen yang tertinggi bukan yang ada di DPR MPR, tapi parlemen yang ada di enggak, rakyat. misalnya soal pemakzulan, soal investment kan sulit, bukan melalui MPR, harus DPR dulu, lalu kemudian ke MK, baru ke MPR. Jadi MK balik ke DPR, DPR baru ke MPR. Iya, jadi ada proses yang panjang. Jadi kalau kemudian ada wacana seperti itu, perlu juga kita beri pendidikan politik. Nah itu sama-sama mengcounter yang seperti itu. Kalau di antara keduanya, misalnya publik, ya termasuk kami lah, para akademisi menurut saya, mengkritik itu bukan mencari salah juga. Kalau tidak ada sesuatu hal yang terjadi di parlemen, ngapain juga dicari-cari, kan gitu. Nah ini yang perlu kita sadari bersama menurut saya. Oke, Pak Hidayat, mungkin pendidikan politik dari kemudian beberapa peristiwa yang telah kita lihat itu menurut Anda seperti apa? Banyak ya. Pertama, kalau itu dianggap negatif, harus diingat bahwa mereka itu bukan datang dari langit. Anggota DPR itu bukan jatuh dari langit. Mereka adalah pilihan rakyat sendiri. Jadi rakyat juga harus ikut bertanggung jawab terhadap hasil pilihan mereka. Jadi kalau mereka menginginkan lebih baik, mereka harus ingat 5 tahun yang akan datang nih, ternyata cara memilih kemarin salah. Saya harus lebih kritis, saya harus lebih mengenal siapa calon yang akan menjadi wakil saya. Supaya dengan demikian rakyat bisa menjadi bagian dari yang secara prinsip mengkoreksi lingkaran setan masalah ini. Itu yang penting. Nomor 2, kita juga melihat bahwa demokrasi ternyata memang mengambil begitu banyak warna. Dalam konteks Indonesia, inilah demokrasi yang diambil gitu ya, dengan beragam variannya. Tapi yang jelas, sehiruk pikuk apapun kondisi yang terjadi kemarin, ternyata tetap bisa diselesaikan melalui mekanisme demokrasi, bukan demokrasi. Apakah itu dengan cara kemudian voting ya, ataukah itu sebagian bahkan walkout gitu. Tapi itu cara penyelesaian yang menurut saya lebih bagus daripada kemudian melakukan demokrasi, misalnya kemudian bakar-bakaran, kemudian tawuran sebab di sebagian negara di luar sana ada juga tuh di parlemen yang sampai tawuran, lemparan kursi, saling tinju, dan di Indonesia itu tidak terjadi. Artinya apakah yang namanya voting, apakah namanya musyawarah mufakat, apakah namanya kemudian walkout, itu sungguh bagian dari yang masih ditolerir dalam konteks demokrasi. Artinya secara umum kita bisa juga mengelola demokrasi ini untuk tidak kemudian menjadi anarkis. Yang ketiga menurut saya bahwa dari beragam peristiwa ini telah menghadirkan satu tahapan yang penting, yaitu munculnya kepemimpinan di lembaga-lembaga demokrasi, lembaga DPR, DPD maupun MPR. Bayangkan kalau sudah ada pemilihan umum, tapi kemudian kita tidak bisa memilih pemimpin. Kita tidak mungkin menyelenggarakan sidang paripurna, tidak mungkin menyelenggarakan beragam agenda di DPR, MPR maupun DPD, tidak mungkin membuat keputusan karena tidak ada yang memanage, tidak ada yang mengatur. Itulah para pemimpin. Dan para pemimpin telah dipilih, sekarang tugas mereka untuk melaksanakan amanah sebagai pemimpin untuk menghadirkan demokrasi yang bermartabat. Oke, Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.